Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oh ya guys, mungkin kalian itu pernah atau bahkan atau jangan sampai gitu ya. Ini adalah gejala penyakit dan penyebabnya atau bahkan cara penyembuhan gitu ya. Anosmia. Apa sih anosmia itu? Nah, anosmia itu pokoknya benar-benar membuat kamu depresi. Benar-benar saya sendiri pernah mengalami, dan itu saya itu 3 minggu baru sembuh gitu ya guys ya. Anosmia itu apa? Anosmia itu hilang penciuman dan juga hilang rasa. Ya, ini hilang rasa ini yang bikin membuat kayak depresi gitu ya. Kamu makan apa saja, misalnya makan makanan favorit kamu, atau bahkan kamu kuliner atau minum apa saja, bahkan bau-bauan pun kamu itu, organ tubuh kamu itu nggak ada fungsinya. Minum es teh, minum jus alpukat pun itu nggak ada rasa, semua itu hambar. Bahkan makan sate, makan tongseng, makan soto, apapun makanan itu terasa hambar, nggak ada rasa gitu ya guys ya. Nah itu itu sih memang kalau misalnya kayak kita seumuran atau itu bisa sembuh dengan sendirinya. Itu berdasarkan imunitas seseorang gitu ya, kan imunitas seseorang itu beda-beda ya, nggak sama. Nah kalau saya itu pertamanya itu flu ya, melet, terus hidungnya itu, terus kepala pusing banget ya, dan juga nggak nafsu makan itu pasti, itu awal gejalanya gitu ya guys ya. Saya sudah minum minum obat-obat ringan, itu obat jalan kayak flu, saya minum ultra flu, sudah habis 4 kapsul, itu tetap mental, nggak sembuh. Terus juga disertai batuk. Nah ini batuk ya, batuk itu pokoknya minum obatan apapun itu mental semua, nggak sembuh. Batuknya ini yang sampai saya sampai sini dada dan perut itu, karena batuk, pokoknya batuknya itu overdosis banget sampai sakit nahannya gitu ya. Batuk dan juga nggak nafsu makan, juga sakit kepala itu udah minum Paramek, udah pokoknya paracetamol itu pun masih mental gitu ya. Oh ya guys, hilang penciuman dan hilang rasa. Coba bayangin ya, misalnya kayak kamu itu ada kebakaran pun hidung kamu nggak ada rasa, nggak ada bau gitu ya. Jadi itu misalnya negatifnya itu kalau kalian kena anosmia atau bahkan bau makanan lezat ataupun merasakan itu nggak ada rasa, sangat hambar gitu ya guys ya. Jangan sampai ya gitu ya. Ya emang kita itu tetap harus menjaga kesehatan gitu ya. Namun kan di balik semua itu kan penyakit itu kan datangnya dari Allah, dan Allah juga yang menyembuhkan gitulah ya. Ya memang seperti itu, dan bisa juga kalau sebuah penyakit yang Allah berikan itu bisa juga shock terapi, atau bahkan sebenarnya Allah itu rindu dengan ketika kamu memanjatkan doa gitu ya, itu seperti itu gitu lah guys ya. Nah kalau bisa sih jangan sampai, dan ini pun saya baru sekali seumur hidup gitu ya, terkena penyakit anosmia ini. Benar-benar saya itu 3 minggu makan kesukaan saya itu benar-benar nggak nikmat guys. Kalau memang penyakit ini benar-benar depresi gitu ya. Bau parfum pun nggak bau apa saja itu pun nggak bau gitu ya. Pokoknya itu benar-benar tersiksa. Ibaratnya kamu lapar, kamu udah beli makanan kesukaan kamu, ketika makanan itu kamu makan itu nggak ada rasa gitu, hambar, plain gitu ya. Jadi emang benar-benar penyakit ini membuat stres benar-benar ya. Dan kalau saya itu ya pertamanya itu ya flu, batuk,
Terus saya minum vitamin C juga, bahkan saya minum vitamin C yang 500 mg gitu, malah saya itu jadi lemes banget, bener kayak masuk angin. Dan juga meler itu 2 hari nggak sembuh. Kalau saya udah minum obat flu juga, obat batuk, sampai bosen gitu ya. Bahkan saya tuh sampai nggak doyan, bahkan sampai trauma minum obat-obat itu. Udah minum komik, OBH, sudah pakai jeruk nipis, tetap nggak sembuh. Semua obat itu mental gitu ya. Dan yang memang yang terpenting itu kita udah ikhtiar. Kasarannya itu memang ketika kamu sakit itu tetap kamu harus selain ikhtiar, selain berobat, selain ke dokter, dan juga itu kita tetap harus berdoa gitu ya. Kan penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah gitu ya. Nah, selain gejala itu juga pokoknya badan saya itu lemes banget. Pokoknya pusingnya itu nggak sembuh gitu ya guys ya, bukan pusing biasa gitu ya. Kalau saya itu pusing minum Paramek nanti setengah jam sembuh gitu ya. Kalau ini tuh tiap hari itu pusing banget, itu sampai lemes banget, bahkan nafsu makan itu nggak ada gitu ya. Nafsu makan nggak ada rasa. Bahkan misalnya gitu ya, ada di sebelah kamu ada orang yang bau badan, bau mulut pun kamu itu nggak alergi, nggak apa-apa, biasa gitu kan. Biasanya kan kalau kamu itu lagi keadaan sehat, keadaan normal gitu ya, misalnya sebelah kamu itu orangnya bau mulut atau bau badan, pasti kamu akan muntah atau akan alergi gitu ya, ya intinya seperti itu. Ketika kamu terkena anosmia itu kamu itu nggak apa-apa, maksudnya nggak ada alergi. Deket orang gila misalnya, atau deket orang yang nggak mandi, bau badan, bau mulut, itu kamu biasa aja, karena emang lagi terkena anosmia itu seperti itu. Oke guys, selama kamu sakit anosmia itu kamu nggak perlu depresi. Nanti kalau misalnya kita ini kan masih muda ya, kalau imun kita masih kuat itu paling cepat itu ya 2 minggu sembuh. Kalau saya 3 minggu ya, 3 minggu saya itu baru sembuh. Kalau yang batuk, pilek, sama pusing, juga nafsu makan itu saya selama hampir 2 minggu itu ya. Hampir 2 minggu itu baru lumayan gitu ya. Setelah 2 minggu itu baru mau pengen nafsu makan gitu ya. Pusingnya masih belum hilang, itu disertai pusing ya. Pokoknya duduk juga pusing, tidur juga pusing, pokoknya itu kepala itu rasanya berat banget dan badan juga lemes. Tapi di saat itu masih nafsu makan itu udah ada. Nah, jadi selama 2 minggu ini nafsu makan, selama udah 1 minggu batuk pileknya, terus 1 minggunya kan udah agak enteng lah, lumayan gitu ya, walaupun masih agak pusing. Nah, setelah 2 minggu ini kan udah ada nafsu makan. Nah, ketika udah agak lumayan, maksudnya udah mendingan, recover gitu ya. Nah, setelah 2 minggu terus saya udah sembuh, itu udah hilang sakit kepala, pilek, batuk, dan lemes gitu, udah hilang, nafsu makan udah ada. Nah, setelah seminggu lagi itu baru sembuh itu ya, yang hilang rasa, hilang bau. Nah, setelah 3 minggu baru saya itu benar-benar total sembuh gitu ya. Minum juga udah bisa, misalnya manis, jus itu enak banget. Bahkan waktu saya itu juga minum adem sari itu nggak ada rasa, benar-benar ya. Makan bakso, makan mie ayam, makan apa itu benar-benar nggak ada rasa. Nah, setelah baru 3 minggu ini udah alhamdulillah udah total sembuh, dan juga badan udah imun ini udah stabil gitu ya, udah 90% gitulah ya, udah sembuh. Nah, terus tapi sewaktu belum sembuh itu memang kalau saya 3 minggu ya, itu udah terapi banyak banget, itu tetap semua mental ya, sudah cium-cium bau minyak angin, minyak kayu putih, minyak angin, fresh care, apapun itu tetap nggak ada, mental semua. Udah itu saya olesin hidung saya pakai minyak kayu putih, pakai minyak angin, bahkan pakai hot cream atau bahkan GPU, itu tetap semua itu mental. Baru setelah 3 minggu itu baru sembuh total, alhamdulillah gitulah ya. Nah,
Kemudian saya stresnya itu, saya tadi takutnya apakah gejala COVID-19 itu seperti ini gitu ya. Tapi kan kalau COVID-19 memang itu salah satu gejala COVID-19 itu hampir sama dengan anosmia. Cuma bedanya itu kalau COVID-19 itu sesak nafas, disertai dengan sesak nafas, badan juga lemes gitu. Wah, pokoknya nggak enak banget lah. Alhamdulillah ya bukan COVID gitu ya. Setelah saya googling, saya cari-cari gitu, ternyata anosmia. Tapi bener-bener nggak enak banget guys. Nggak usah panik, tetap pokoknya selama masuk anginnya, batuknya, flu-nya, lemesnya hilang itu, nanti rasa setelah itu hilang semua, nanti rasa akan pelan-pelan kamu akan normal kembali gitu ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang 3 bulan itu baru bisa merasakan makan enak gitu ya, maksudnya rasa dan penciuman. Alhamdulillah saya cuma 3 minggu. Nah, kalau memang walaupun sudah terapi, sudah minum obat, kalau belum sembuh ya emang belum sembuh ya memang, tapi kita tetap harus ikhtiar dan berusaha. Saya harus sembuh gitu ya. Oke, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Dan ini saya baru pertama kali kena penyakit seperti ini. Saya takutnya itu kemarin itu udah jangan-jangan ini COVID-19, udah ngeri sekali.